Selamat pagi, siang, malam, Ibu guru, Ibu dosen dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok magang akan mempresentasikan terkait eh, optimasi linear dengan kendala dan juga optimasi linear tanpa kendala. Untuk penjelasan pertama, saya persilahkan kepada teman saya. Baik, di sini kita akan melihat apa itu optimasi linear. Metode optimasi linear adalah teknik matematis yang digunakan untuk menentukan solusi optimal dalam masalah optimasi linear. Masalah optimasi linear adalah masalah di mana tujuan utamanya adalah memaksimalkan atau meminimalkan suatu fungsi tujuan linear dengan mempertimbangkan sejumlah kendala linear. Dalam metode optimasi linear, kita mencari solusi yang memenuhi semua kendala atau batasan yang diberikan dan pada saat yang sama mengoptimalkan, memaksimalkan atau meminimalkan nilai dari fungsi tujuan. Solusi ini dapat berupa kombinasi nilai variabel-variabel keputusan yang memenuhi semua kendala dengan nilai fungsi tujuan yang optimal. Slide selanjutnya. Baik, slide selanjutnya. Kita akan melihat apa itu optimasi linear dengan kendala. Masalah optimasi terkendala dapat dipecahkan dengan yang pertama itu optimasi terkendala dengan substitusi dan yang kedua optimasi terkendala dengan metode pengalih Lagrange ataupun Tukel. Ilustrasi optimasi terkendala, sebagian besar waktunya manajer menghadapi berbagai kendala dalam keputusan optimasi. Suatu perusahaan dapat menghadapi keterbatasan pada kapasitas produksinya atau pada ketersediaan tenaga ahli dan bahan mentah yang penting. Selain itu, masih ada kendala hukum atau lingkungan. Slide selanjutnya. Baik, di sini kita akan lihat pada contoh soal. Suatu perusahaan memproduksi produknya dengan menggunakan dua pabriknya dan bekerja dengan fungsi TC sama dengan 3x kuadrat tambah 6y kuadrat dikurang xy. Diketahui X-nya itu output pabrik pertama dan Y-nya itu output pabrik kedua. Dengan kendala produk total atau gabungan kombinasi antara X dan Y harus sebesar 20 unit. Dapat ditulis X tambah Y sama dengan 20. Yang ditanyakan berapa kombinasi X dan Y agar dapat meminimumkan biaya produksinya serta seberapa biaya produksi yang didapatkan. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya kita masuk ke cara pengerjaannya. Di sini kita ketahui bahwa persamaannya yaitu TC sama dengan 3x kuadrat ditambah 6y kuadrat dikurang xy. Lalu dengan kendala x tambah y sama dengan 20. Kita pertama menggunakan penyelesaian dengan menggunakan metode substitusi. Sehingga yang tadinya X tambah Y sama dengan 20, kita ubah dia menjadi X sama dengan 20 dikurang Y. Sehingga kita substitusikan masuk ke dalam persamaan 1, didapatkan 10Y kuadrat dikurang 140Y ditambah 1200. Lalu kita ketahui bahwa teori linear optimasi linear ini itu dia memaksimumkan atau meminimumkan suatu fungsi. Tetapi di sini kita harus menggunakan yang namanya kendala, ada kendalanya. Jadi dari persamaan yang kita sudah dapatkan tadi, kita turunkan pertama terhadap Y, sehingga didapatkan 20Y dikurang 140 itu harus sama dengan 0. Jadi kita dapatkan Y itu sama dengan 140 dibagi 20 sama dengan 7. Lalu kita dapatkan Y sama dengan 7, disubstitusikan ke persamaan 2, jadi didapatkan X tambah 7 sama dengan 20, sehingga X-nya itu yang sama dengan 13. Selanjutnya,
Selanjutnya di sini kita sudah dapatkan nilai X-nya sama dengan 13 dan Y-nya sama dengan 7, sehingga kita substitusikan ke dalam persamaannya menjadi 580, sehingga nilai minimum dari produksi barang tadi itu sebesar 580. Selanjutnya kita menggunakan metode Lagrange. Metode Lagrange di sini dia membutuhkan turunan. Jadi dari persamaan TC sama dengan 3X kuadrat tambah 6Y kuadrat kurang XY, kita tambah lagi dengan lambda dikali dengan kendalanya, yaitu X tambah Y dikurang 20. Jadi kita pertama turunkan terhadap X, didapatkan 6X kurang Y ditambah lambda sama dengan 0. Lalu diturunkan terhadap Y, 12Y dikurang X ditambah lambda sama dengan 0. Dari hasil itu, kita eliminasi lambdanya, sehingga didapatkan 7X dikurang 13Y sama dengan 0. Atau bisa kita tulis juga 7X sama dengan 13Y. Setelah dapat ini, kita kalikan kendalanya dengan 7, sehingga didapatkan 7X ditambah 7Y dikurang 140 sama dengan 0. Lanjut. Karena kita sudah dapatkan tadi nilai 7X di dalam kendalanya, sehingga 7X itu kita substitusi dia dengan 13Y. Sehingga 13Y ditambah 7Y dikurang 140 sama dengan 0, didapatkan 20Y sama dengan 140 atau Y-nya itu sama dengan 7. Sehingga nilai X-nya itu adalah X ditambah Y sama dengan 20. Kita substitusikan Y-nya itu 7. Jadi X sama dengan 20 dikurang 7 itu sama dengan 13. Sehingga didapatkan X-nya 13, Y-nya 7, disubstitusikan ke dalam persamaan, didapatkan juga sama seperti tadi, 580. Jadi mau gunakan metode substitusi atau menggunakan metode perkalian Lagrange, itu hasilnya pasti sama. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk selanjutnya kita masuk ke optimasi linear tanpa kendala. Slide selanjutnya, kita misalkan yaitu sama dengan fx, itu adalah fungsi objektif atau fungsi tujuan yang mana akan kita cari nilai optimumnya. Kemudian y bintang itu merupakan hasil atau nilai optimal dari fungsi, dan x bintang itu merupakan nilai x yang memberikan nilai y optimal. Untuk contoh pertama, satu fungsi y sama dengan 28x dikurang 2x kuadrat. Tentukan nilai optimalnya dan tunjukkan apakah nilai optimalnya minimum atau maksimum. Slide selanjutnya, hal pertama ataupun tahap pertama kita lihat kondisi perlu atau necessary condition. Untuk fungsi mencapai nilai optimal itu kita lihat turunan pertama dari fungsi itu harus sama dengan 0. Jadi do y per do x itu sama dengan f aksen dari x bintang itu sama dengan 0. Lalu kita peroleh derivatif ataupun turunan pertama dari persamaan yang awal tadi adalah 28 kurang 4x. Nah, apabila kondisi perlunya adalah sama dengan 0, maka kita bisa peroleh x-nya itu sama dengan 7 dan x bintangnya juga sama dengan 7. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada slide. Kemudian kita bisa peroleh nilai optimal dari fungsi tersebut, yang mana tinggal kita substitusi nilai x yang sudah kita peroleh tadi ke dalam persamaannya, lalu kita peroleh y bintangnya sama dengan 98. Sehingga nilai optimal fungsi tanpa kendala itu disebut nilai optimal bebas. Slide selanjutnya, untuk mengetahui apakah nilai optimal fungsi itu adalah maksimum atau minimum,
kita bisa lihat dari kondisi cukup, atau kita bisa lihat dari turunan kedua dari fungsi tersebut. Nah, turunan pertama tadi adalah 28 kurang 4x. Kemudian kita turunkan lagi untuk mendapatkan turunan kedua, itu kita dapat negatif 4, yang mana negatif 4 ini lebih kecil dari 0. Nah, dari nilai negatif 4 ini kita dapat tunjukkan bahwa nilai optimal itu adalah nilai maksimum. Nah, ketentuannya adalah kalau misalkan turunan keduanya lebih kecil dari 0, itu maksimum. Kalau misalkan lebih besar dari 0, maka dia minimum. Nah, nilai yang kita peroleh tadi negatif 4, maka jelas nilai optimalnya adalah nilai maksimum. Slide selanjutnya. Selain dari penjelasan yang awal tadi, keputusan maksimum atau minimum satu fungsi dapat kita lihat dari matriks Hessian. Ini contoh matriks Hessiannya. Kemudian untuk mau tahu dia maksimum atau minimum, kita lihat dari delta 1 lebih kecil 0, delta 2 lebih besar 0, dan delta 3 lebih kecil 0, maka fungsi itu relatif maksimum. Kalau jika delta 1 lebih besar 0, delta 2 lebih besar 0, dan delta 3 lebih besar 0, maka fungsi tersebut relatif minimum. Nah, cara kita memperoleh delta 1, delta 2, dan delta 3, itu entry nilainya kita ambil dari matriks Hessian. Nah, lebih jelasnya bisa dilihat di slide. Misalkan untuk delta 1 itu entry-nya adalah baris pertama dan kolom pertama pada matriks Hessian. Kemudian begitu pula dengan delta 2 dan delta 3. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Jadi baik, kita masuk pada contoh soal. Diketahui suatu fungsi dinyatakan dengan Y sama dengan 2x1 kuadrat tambah 4x2 kuadrat dikurang 1x2 dikurang 1000x1 dikurang 4000x2. Pertanyaannya, tentukan apakah fungsi tersebut fungsi maksimum atau fungsi minimum, dan tentukan berapa nilai minimum atau maksimum dari fungsi tersebut. Yang pertama kita lihat pada kondisi necessary condition. Itu kita cari yang pertama itu turunan pertama terhadap x1 dan juga untuk x2. Nah, tadi di soal itu diperoleh fungsi x1 itu ada 4x1 dikurang 2x2 dikurang 1000, kita sama dengan 0. Jadi untuk persamaan satu itu 4x1 kurang 2x2 sama dengan 1000. Untuk fungsi x2 itu ada 8x2 dikurang 2x1 kurang 4000 sama dengan 0. Jadi persamaan keduanya itu negatif 2x1 itu tambah 8x2 sama 4000 itu persamaan kedua. Lalu kita sudah mendapatkan dua persamaan, kita eliminasi kedua persamaan, maka kita akan memperoleh nilai dari x1. Dari 4x kurang 1285,75 sama dengan 1000, maka x1 sama dengan 571,43. Next kita lihat pada sufficient condition. Itu kita menggunakan matriks Hessian-nya. Kita tadi peroleh, kita ambil itu nilai-nilai entry pada matriks Hessian itu fx1x1, fx1x2, fx2x1 dengan fx2x2. Tadi pada soal itu kita peroleh nilai dari fx1 sama dengan 4x1 kurang 2x2 kurang 1000, kita turunkan terhadap x1 itu menjadi 4, dan kita turunkan lagi menjadi negatif 2. Begitu juga dengan fx2 dari 8x2 kurang 2x1 kurang 4000, kita turunkan terhadap x2, kita peroleh negatif 2, dan untuk fx2x2 itu menjadi sama dengan 8. Sehingga kita memperoleh matriks Hessian-nya itu sama dengan 4, negatif 2, negatif 2, 8. Sehingga kita memperoleh determinan dari delta 1 itu sama dengan 4. Dan untuk delta 2 itu sama dengan matriksnya itu 4, negatif 2, negatif 2, 8 sama dengan 4 dari 8 kurang 2 kali. 2x kurang 2 sama dengan 32 kurang 4 sama dengan 28. Sehingga karena
delta 1 lebih besar 0 dan delta 2 lebih besar 0, sehingga titik ekstrim 0,0 menghasilkan fungsi minimum. Untuk nilai minimum dari fungsi, itu kita tinggal inputkan nilai dari X1 dan X2 ke persamaan Y, sehingga diperoleh nilai minimum dari fungsi Y adalah 2.469.409,39. Berikutnya contoh soal berikutnya untuk sebuah perusahaan penghasil obat sakit kepala ingin memperkenalkan produknya melalui iklan di radio dan televisi. Jika fungsi penjualan dinyatakan sebagai berikut. S sama dengan 50.000 X tambah 40.000 Y kurang 10 X kuadrat kurang 20 Y kuadrat kurang 10 X Y. Di mana S adalah banyak obat yang terjual, X adalah biaya iklan di televisi, dan Y adalah biaya iklan di radio. Pertanyaannya, hitunglah banyaknya uang yang harus dibayarkan untuk memasang iklan di televisi dan juga radio tersebut jika penjualan yang diinginkan dapat oleh hasil yang maksimum. Untuk penyelesaiannya itu kita tadi sama seperti soal yang sebelumnya. Dari soal kita memperoleh fx-nya itu 50.000 dikurang 20x dikurang 10y sama dengan 0. Sehingga menjadi 5.000 sama dengan 50.000 sama dengan 20x tambah 10y untuk persamaan 1. Untuk persamaan kedua itu dapat dari FY, yaitu 40.000 kurang 40Y dikurang 10X sama dengan 0, sehingga 40.000 sama dengan 10X tambah 40Y untuk persamaan kedua. Lalu kita eliminasi kedua persamaan tersebut untuk dengan menghilangkan Y untuk memperoleh nilai, dengan menghilangkan nilai X untuk memperoleh nilai Y, kita masukkan 20X tambah 10Y sama dengan 50.000, di bawah 10X tambah 10Y sama dengan 40.000, kita persamaan 1 kita kalikan 1 dan persamaan 2 kita kalikan 2, sehingga kita memperoleh 0 dikurang 70Y sama 0 kurang 70Y sama dengan negatif 30.000, sehingga Y sama dengan 428,57. Berikutnya kita mencari nilai X yang kita memasukkan pada persamaan nilai Y pada persamaan ke-1, sehingga 20X tambah 10 dikali 428,57 sama dengan 50.000, sehingga diperoleh nilai X sama dengan 2.285,71. Jadi titik ekstrim terjadi pada koordinat 2.285,71 dan 428,57. Berikutnya dengan kita melihat pada secara cukup dengan menggunakan matriks Hessian. Di soal kita memperoleh fx tadi sama dengan 50.000 kurang 20x kurang 10y, sehingga fxx sama dengan negatif 20 karena kita turunkan terhadap x, dan fxy sama dengan negatif 10. Untuk fy juga sama, dari 40.000 kurang 40y kurang 10x kita turunkan terhadap x, maka beroleh negatif 10 untuk fy sama dengan negatif 40. Sehingga kita memperoleh nilai pada entry matriks Hessian yaitu negatif 20, negatif 10, negatif 10, dan juga negatif 40. Untuk delta 1 kita ambil dari nilai entry pada fxx yaitu negatif 20. Untuk delta 2 juga kita ambil dari negatif 20, determinan dari negatif 20, negatif 10, negatif 10, negatif 40, kita peroleh 9.700. Sehingga karena delta 1 lebih besar 0 dan delta 2 lebih besar 0, maka titik ekstrim yang tadi kita dapatkan di awal itu menghasilkan penjualan yang maksimum. Nah, untuk nilai maksimum dari penjualan, kita tinggal masukkan nilai X dan nilai Y pada persamaan S, sehingga diperoleh S sama dengan 50.000 dikali 2.285,1 ditambah 40.000 kali dengan nilai Y, yaitu 428,57, dikurang 10 dikali nilai X kuadrat, dikurang 20 dikali nilai Y kuadrat, dikurang 10 dikali nilai X dan nilai Y. Maka diperoleh nilai maksimum dari penjualannya itu adalah 65.785,71 rupiah. Baik, sekian dari presentasi kelompok kami. Kami memohon maaf apabila dalam penyampaiannya terdapat kekeliruan ataupun kesalahan. Sekian, terima kasih.